Halo, selamat gini hari. Kembali lagi dengan salah satu channel yang membahas tentang airsoft gun dan juga teman-temannya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan juga loncengnya. Biar kalau ada video baru dari gua, teman-teman juga ternotifikasi atau terinfo gitu. Di video kali ini suasananya agak sedikit berbeda, agak gelap-gelap gimana gitu ya kan. Karena di video kali ini gue ingin bercerita yang mungkin juga teman-teman airsofter yang suka sukir pernah mengalami hal serupa yang ingin gue ceritakan. Nah, ceritanya apa itu? Terusin aja dulu. Ceritanya adalah cerita mistis saat kita bermain airsoft gun. Kisah yang gue alamin pribadi ini terjadi pada tahun 2007. Dimana waktu itu gue masih tergabung di sebuah tim namanya Basic. Basic itu adalah cikal bakal tim airsoft yang sekarang namanya sudah besar, itu namanya tim Semar. Ya, tim Semar memang bermain di Studio Alam Depok, base campnya. Nah, sebelum kita ke Studio Alam, kita itu bermain di UI. Nah, setelah UI ramai, ya boleh diizinkan, akhirnya kita pindah ke Studio Alam. Buat teman-teman yang tahu Studio Alam, ya mungkin sudah terbayang seperti apa bentuknya, lokasinya. Nah, buat yang belum tahu, gue akan kasih tahu bahwasanya Studio Alam itu adalah sebuah hutan mini atau hutan buatan seperti cagar alam, banyak ditumbuhi pohon-pohon lebat, pohon-pohon besar. Memang kebutuhannya untuk kebutuhan syuting yang sifatnya di outdoor atau di alam, seperti syuting-syuting kerajaan-kerajaan atau syuting-syuting film perang. Nah, itu suasananya lembab dan banyak sulur-sulur. Kalau hujan sangat becek. Kalau mendung itu sudah kayak maghrib suasananya, meskipun itu udah masih siang ya, karena memang banyak pohon-pohon besar. Nah, karena pada saat itu teman-teman izinnya ke pengelola adalah untuk kebutuhan sukir airsoft, makanya kita ditaruh di bagian belakang dari Studio Alam yang jarang dilewati oleh atau dijamah oleh para pengunjung Studio Alam. Jadi Studio Alam itu selain untuk kebutuhan syuting, memang orang-orang juga sering kalau sore-sore buat mungkin olahraga atau sekedar jalan-jalan tuh kalau weekend tuh banyak. Nah, oleh karena itu kita ditaruh di bagian belakang, sehingga orang yang pengunjung Studio Alam yang ingin berolahraga atau apapun itu tidak sampai ke tempat lokasi kita bermain. Jadi sudah terbayang ya, tempatnya itu di bagian belakang, jarang dikunjungi orang, sehingga vegetasinya itu lebat. Jadi banyak sulur-sulur, dari atas pohon tuh ada sulur-sulur ke bawah, dan pohon-pohon bambu itu banyak banget. Tanah-tanahnya agak becek dan bukit-bukit. Jadi kalau siang pun, kalau siang karena tuh banyak pohon, jadi suasana itu agak lembab dan gelap gitu di beberapa sudut bagian Studio Alam bagian belakang kita tempat main. Jadi gue pernah datang sendiri, atau bukan datang sendiri ya, datang duluan, teman-teman masih di belakangan. Itu gue berdiri aja, suara angin tuh bukan gemericik, suara angin mengenai daun-daun ranting-ranting itu sangat terdengar gitu loh, ya kan. Dan itu kadang kalau kita iseng sendirian tuh agak mengganggu gitu. Lama-lama kayak ada yang sesuatu yang merhatiin kita dari sudut mana gitu, kayak ada yang merhatiin. Mungkin teman-teman yang pernah datang duluan atau sendirian itu pernah ngerasain itu. Di tahun 2007 itu memang belum banyak tim airsoft yang tahu lokasi tersebut. Jadi ya cuma dikit itu kita main bersama teman-teman yang ada aja, sekitar 15-20 lah kalau gue inget. Karena nggak banyak kok. Jadi di Studio Alam itu ada semacam bukit yang cukup tinggi di antara bukit-bukit yang lain. Kalau kita naik ke atas, itu kita akan bisa melihat lokasi Studio Alam hampir keseluruhan ya. Bisa kita lihat dari situ. Nah, tapi untuk mencapai ke atas itu agak susah karena banyak tumbuhan yang menghalangi jalur ke atas dan juga banyak pohon yang tumbang. Jadi kalau naik ke atas agak sedikit usahanya tuh agak lebih dan memakan tenaga lebih banyak. Samping itu juga jalurnya juga kecil dan licin, kalau nggak kita bisa milih-milih pijakan bisa jatuh. Nah, kita mulai permainan airsoft gun itu pada saat itu
kita dibagi 2 tim. Gue bersama tim yang recon. Jadi kalau nggak salah gue kebagian tugasnya tuh merecon atau mengintai keberadaan lokasi musuh atau pergerakan musuh. Nah, karena teman gue bilang, kita kalau mau lihat lebih jelas atau mungkin memudahkan kita melihat pergerakan musuh, kita naik ke bukit aja. Dan usul itu kita iakan gitu kan. Cuma kalau kita sampai atas dan tidak mengendap-endap, maka musuh atau orang lain akan mudah melihat karena di atas jarang ada tumbuhan. Jadi kita harus mengendap-endap antar gundukan. Permainan dimulai pada pukul 11 siang. Setelah kita berdoa, tim recon termasuk gua, kita jalan tuh menyusuri jalanan ke arah bukit. Ya kan? Jalan pelan-pelan, kita ada 10 orang. Dan gue kebagian orang ke-7 kalau nggak salah. Ke-7 gue jalan agak capek gitu kan, berhenti dulu, naik berhenti. Nah, sampai gue ngerasa kok lama-lama ini capek banget ya. Kita banyak istirahat, meskipun bukitnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi pada saat itu rasanya tuh capek karena emang kita full gear dan bawa barang gitu kan, sehingga kita saling akhirnya terpisah. Dari 10 orang itu ada jarak antar kelompok, jadi kayak ke bagian kelompok-kelompok itu ada yang 3 orang, ada yang 4 orang. Udah lah, akhirnya lama-lama kok yang depan ngilang, jadi tinggal 7 gitu. Pada saat itu gue nggak berpikir macem-macem, dan teman-teman juga biasa aja, karena gue pikir atau teman-teman yang lain pikir, sempat gue tanya, yang depan kemana? Oh mungkin udah menyusup ke tempat yang lain gitu kan. Jadi kita masih fine-fine aja. Udah sampai puncak, sampai atas gitu kan, kita mulailah beroperasi mengendap-endap antar gundukan. Nah pada saat mengendap-endap itulah kita semakin terpencar-pencar sama temen, karena pada saat 2007 itu belum familiar dengan namanya HT atau kontak untuk berkomunikasi. Karena saking asiknya kita mengendap-endap dan kita nggak sadar keberadaan posisi teman kita tuh di mana aja dekat kita. Sampai pada akhirnya gue berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan pergerakan musuh di bawah. Gue hanya memperhatikan teman-teman yang ada di sekitar gue. Loh, kok? Karena yang lain masih sibuk ya dengan kegiatan mengintai, tapi gue nggak. Kok gue merasa makin lama makin sedikit gitu kan. Dan pada saat terakhir itu gue tinggal bertiga. Akhirnya yang 2 gue bilang, stop, jangan jalan dulu deh. Pas temen yang lain juga berhenti mengintai, dia juga kaget loh, yang lain pada kemana. Nah pada saat itulah kita udah terpecah pikirannya, udah nggak lagi fokusnya mencari lawan kita, tapi kita mencari ini kemana yang lain gitu kan. Karena dari gue bilang, semakin kita sedikit, semakin kita sepi atau nggak rame-rame, itu semakin apa rasanya, semakin kayak ada yang ngeliatin gitu loh. Semakin suara-suara di luar sana tuh kedengeran gitu loh, bukan suara orang ya, tapi suara-suara alam gitu, kayak angin, kayak daun jatuh tuh lama-lama makin kedengeran. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mencari teman kita dan sembari mencari jalan turun pada saat itu. Jadi fokus kita tuh udah terpecah antara mencari teman, mencari jalan turun, dan juga takut tawan musuh juga, takut tembakin gitu kan. Karena saking capeknya nggak fokus lagi, tiba-tiba temen gue yang paling depan dan kita bertiga dan gue paling belakang saat itu udah hilang lagi. Padahal kita cuma duduk sebentar saat itu. Buat teman-teman yang belum tahu Hamburger Hill namanya itu, yang dari gunung tinggi itu namanya Hamburger Hill. Memang jaraknya nggak terlalu luas, nggak terlalu panjang. Tapi kalau kita menyelinap sedikit aja ke pepohonan atau ke suatu ribuan itu akan hilang. Susah akan dilacak, kecuali kalau lu teriak kan. Itu juga kita lakukan, kita panggil namanya tapi nggak nyaut. Nah di situ gue mulai panik sama temen gue berdua. Gue bilang sama temen gue, udah, lu sama gue jangan kepisah. Kalau mau istirahat bilang, kalau mau berjalan bilang. Oke, dibilang. Dan akhirnya kita lanjutkan perjalanan tuh. Logikanya adalah, kalau teman-teman Hamburger Hill tahu, teman-teman yang pernah main di Hamburger Hill itu ujung dan ujung akan turun. Dari ujung satunya naik, bawahnya turun. Nah pada saat gue jalan itu tuh nggak ada jalan turun. Gue sama temen gue berdua itu terus naik jalannya. Gue ngerasa ini kayak
kayak mendaki gunung gitu loh. Kok lama-lama nggak ada jalan turunnya. Gue kadang berhenti dulu, gue cek lagi sekitar, masih aja sama kayak lokasi yang di bawah-bawah. Tapi kalau gue di jalan lagi itu nggak ada jalan turunan. Gue sampai blusuk-blusuk, sampai gue babatin pohon kadang-kadang, tapi nggak ada jalan turun. Semakin jalan semakin rapet. Gue coba beristirahat sama temen gue untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, gue akhirnya coba lanjutkan perjalanan, dan masih aja jalannya tetap menanjak. Yang aneh dan bikin kita panik berdua adalah semakin ke atas itu semakin kita terlilit sama namanya sulur-sulur. Sulur-sulur di hutan itu kan kecil-kecil tapi banyak. Makin lama tuh makin melilit badan kita, gitu kan. Sampai akhirnya kita kayak mendengar suatu tempat gitu ya, yang ada suara orangnya. Kita dekat itu. Oh, ternyata ada komplek orang gitu. Jadi pemisah antara studio alam dan perumahan orang itu dipisahkan sama kali besar. Kira-kira lebarnya itu 7 meteran, ya kan? Tapi udah saat itu, karena berpikirnya ngapain gue lompat kali, akhirnya gue balik lagi ke dalam hutan. Yang gue lakukan ternyata salah. Gue tuh makin ke atas makin gelap dan semakin tertutup. Gue kayak ada di bawah rimbunan pohon-pohon besar, daunnya gede-gede dan apa ya, kayak bambu-bambu gitu. Dan teman gue juga sama. Sampai kita akhirnya berhenti di suatu pohon besar, dan di pohon besar itulah kita istirahat. Salahnya gue dan temen gue adalah gue itu duduk di antara pohon besar itu saling berpunggungan. Jadi gue bersanding sama pohon, temen gue bersanding sama pohon, tengah-tengahnya pohon besar itu. Tapi kita nggak saling berdekatan, tapi saling berseberangan. Ngerti kan lo? Ini pohon, nih gue, nih temen gue, dan kita menghadap ke hutan lah. Pada saat itu gue masih ngobrol untuk menenangkan diri kita masing-masing, agak sedikit ketawa-tawa gitu kan. Gue juga nggak mau ngebahas kenapa kita sampai di situ pada saat itu, karena gue takut malah bikin panik. Sampai dirasa kita udah mulai tenang, dan yang terakhir gue inget, gue cuma ngomong gini sama dia, yuk kita lanjutin jalan. Nah gitu kan, itu takutnya udah kelamaan nih. Dan dia masih ngejawab, yuk kita jalan. Dan disitulah ketika gue berdiri, gue merinding coy. Gue balik badan, gue udah nggak lihat dia. Sumpah, gue nggak ngeliat dia. Yang gue lihat tuh cuma tanaman rapet, dan jadinya tuh kayak gelap tuh. Gue liat ke atas tuh kayak langit itu ketutupan sama apa namanya, sulur-sulur dan tanaman rambat gitu loh. Kok jadi kayak begini gitu kan? Karena sakit paniknya, saat itu gue tembak-tembak sekeliling gue dengan harapan kalau temen gue ketembak pasti kan teriak kan, hit atau marah lah. Jadi gue tahu keberadaan dia. Tapi ini nggak ada coy. Gue bingung, gue agak stres gitu kan. Semakin lama semakin gelap gitu. Dan tangan gue tuh rasanya kayak dipegangin, tangan kaki gue tuh kayak dipegangin. Padahal kalau gue lihat sih itu tanaman rambat gitu loh. Tapi kok bisa kayak melilit terus gitu, kayak ular lilitannya gitu kan. Semakin bergerak semakin kenceng. Yang gue bisa saat itu adalah cuma diem aja. Gue coba berdoa, gue coba atur napas gue. Ketika gue udah mulai tenang, gue keinget sama tadi dimana gue nemuin perumahan yang bersebelah sama studio alam yang ada dipisahin sama kali gede itu. Udah, gue tenang, gue potong-potongin pelan-pelan itu kan tanaman-tanaman sampai gue bisa bergerak lah. Gue coba inget-inget jalur dimana gue nemu itu tempat. Dan alhamdulillah, gue sepanjang jalan gue berdoa, akhirnya gue tuh nemuin, gue denger suara ada orang di tempat yang tadi. Gue ikutin arah suara dan bener, gue nemuin perumahan itu. Gue buru-buru secepat yang gue bisa, gue mendekati bibir sungai. Dimana saat itu bibirnya itu emang sudah dibeton ya. Dan kalinya cukup lebar, kayak gue bilang 5-7 meter gitu kan. Di seberangnya langsung jalanan komplek. Pada saat gue nyampe di lokasi di bibir sungai itu rame orang. Ada orang yang lagi nyapu, orang lagi belanja, sama anak kecil lagi main. Dan anehnya, ketika gue teriak minta tolong, itu semua orang masuk rumah. Gak ada yang
mencoba untuk membantuin gue. Ketika gue teriak, mereka ngeliat gue kayak orang bingung, terus masuk ke dalam hutan. Ke dalam rumah. Gue sendiri jadi panik dong, kenapa ya orang jadi ngeliat begitu sama gue. Yang gue pikir pada saat itu adalah, oh gue mungkin megang unit airsoft gun, takutnya dia sangkanya gue penjahat lah atau perampok, mau ngerampok. Akhirnya gue taruh unit gue umpetin. Tetep aja orang nggak mau nolong gue. Ada tukang ojek lewat naik motor, itu malah ngegas, malah kabur. Dia kenceng, ditancap gas gitu ketika ngelihat gue. Dan bersyukur ketika itu ada anak kecil pemulung, dia yang negur gue. Gue udah berpikir aneh-aneh, mungkin gue udah bentuknya lain gitu kan, atau gue mungkin ada yang nemplok jadi orang lihat gue tuh bukan gue gitu kan. Tapi ada harapan ketika anak kecil itu bilang, "Bang, kenapa bang?" Wah, disitu gue seneng banget kan. Oh, berarti gue masih bisa dilihat orang lah. Gue dalam hati berpikir gitu. Gue bilang gini, ini gimana caranya gue ke situ, gue bilang gitu kan. Gue nyasar deh, gue bilang gitu, karena itu anaknya masih kecil. Aduh, nggak ada jembatan bang, bilang gitu kan. Terus gimana dong? Ya abang lompat aja. Gue udah nggak pakai pikir panjang, itu gimana? Gue lompat coy. Gue lompat, ternyata itu kalinya dalam. Gue sampai kelelep seginilah. Jadi gue hampir nggak bisa bernapas. Tapi gue cari-cari pijakan, akhirnya gue coba merambat. Dan gue berpikir unit gue ada di seberang. Tapi gue udah nggak berpikir lagi. Gue deketin ke bibir sungai selanjutnya sampai ketemu, mendekati anak kecil itu. Anak kecil itu berusaha sebisa mungkin karena badannya kecil, gue kan gede. Dia tolong gue pakai stick yang buat nyongkel, namanya pemulung ya, nyongkel itu loh, botol segala macam buat masukin ke dalam tasnya. Dia bantu gue pakai itu. Dengan bersusah payah, akhirnya anak kecil itu bisa ngangkat badan gue. Gue juga cari-cari pijakan juga buat meringankan dia ngangkat gue. Akhirnya gue sampai ke atas sungai. Badan gue udah basah semua, lumpur semua. Gue udah gak mikirin gue bentuknya kayak apa. Gue cuma bisa bilang, terima kasih ya dek. Gue gak bisa ngasih apa-apa karena memang gue gak bawa dompet gitu kan. Dia bilang, yaudah bang, gue panggilin ojek ya. Dia bilang gitu. Akhirnya gue udah kecapean, tuh orang manggil ojek, tuh anak manggil ojek. Dan ketika gue nungguin ojek, temen gue sama rombongan teman-teman yang lain itu muncul dari seberang di mana gue lompat tadi, yang ada unit gue ditinggal. Itu banyak keluar dari dalam hutan. Dia bilang, lu kemana aja, lu kemana? Gue bilang, lu yang kemana? Dia temen gue yang hilang itu, yang tadi ninggalin gue juga, yang hilang di punggung pohon itu, dia juga nyari gue ternyata bersama teman-teman, beberapa teman-teman yang lain. Gue nggak bisa banyak ngomong, gue cuma bilang, yaudah kita balik ke tempat kita bermain, ngumpul bareng. Datanglah ojek, ya kan? Datang ojek, mereka balik ke dalam hutan dan kembali ke tempat awal. Gue naik ojek, dan ternyata dari tempat gue naik ojek itu, diangkut dari pinggir kali sampai ke Studio Alam itu selama 15 menit. 15 menit tanpa macet, itu artinya jauh bro. Sampai ke dalam Studio Alam, akhirnya gue dibayarin dulu sama temen gue. Baru gue yang gue cari pertama kali adalah temen gue yang terakhir gue temuin. Dan setelah gue tanya, ternyata yang gue alamin itu juga sama yang dia alamin. Ketika dia bangun, dia nggak ngeliat gue, dan dia juga nembak-nembak supaya gue ketembak gitu loh. Tapi dia bisa balik. Nah akhirnya ketemu teman-teman. Dan pada saat dia balik, dia bilang itu sudah hampir sejam lebih permainan itu berakhir, game itu berakhir. Jadi yang gue tahu pada saat itu gue ngeliat jam itu sudah jam 4 sore. Berarti itu lama banget gue sama teman gue ngilang. Jadi teman gue nyampe ke base camp itu udah sejam selesai gamenya. Dan setelah itu mereka mencari. Berarti di jam 11 gue sampai ketemu lagi jam 4, itu berapa lama mereka mencari. Tapi akhirnya gue cukup lega, teman-teman gue juga
membawakan unit gue yang tertinggal, dan akhirnya gue sama teman gue malah dihibur sama teman-teman yang lain. Terima kasih buat teman-teman pada saat itu. Gue lupa, mungkin ada si Om Agus, ada Om Okta yang hibur gue supaya gue nggak stres gitu kan. Gue disalinin baju, diambil baju gue supaya bersih gitu kan, karena emang udah lumpur semua. Gue akhirnya bisa ketawa-tawa lagi, meskipun sampai rumah gue juga masih mikir tuh gue kenapa gitu kan. Gue sempat bercerita sama temen gue tuh berdua yang terakhir gue ketemuin, dia juga merasa aneh. Dan akhirnya gue coba tanya teman-teman yang satu gerombolan recon itu, ternyata mereka memang melipir atau mencari tempat untuk mengambus musuh atau menembaki musuh. Jadi mereka nggak sempat koordinasi lagi, dipikir yang lain juga akan aman-aman aja, ternyata tinggal gue berdua yang begitu. Ya cukup segitu aja cerita mistis saat kita bermain airsoft gun. Mungkin teman-teman yang lain juga punya cerita yang serupa, dan gue rasa di sesi ini gue bikin cerita yang lain, gak cuma ngomongin Geardo, gak ngomongin kompetisi, gak ngomongin airsoft gun. Selama itu masih berkaitan sama airsoft gun, kita bisa cerita. Lu bisa share di kolom komentar, gue punya nih, gue boleh dong bang ikutan cerita. Nanti kita buat sesi kayak gue ngomong sama temen-temen di Geardo atau teman-teman kompetisi, kita buat 2 video seolah-olah kita bicara, nggak apa-apa, semakin seru gitu. Oke? Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai habis. Buat teman-teman yang ingin bercerita pengalaman yang mistis-mistis di permainan airsoft gun, yuk kita ramaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.